Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur yang ada pada program aplikasi pengolah kata. Nah, untuk program aplikasi pengolah kata yang akan kita gunakan yaitu di sini adalah program Microsoft Word ya. Untuk mengaktifkan program Microsoft Word, kalian bisa memulainya dari Start, kemudian pilih program MS Word. Bisa juga langsung dari shortcut itu tombol perintah ini yang ada di layar desktop. Nah, ini adalah shortcut Microsoft Word. Langsung kita double klik saja. Ini nanti program Microsoft Word-nya akan secara otomatis ditampilkan. Kalau kalian ingin mengaktifkan lembar kerjanya, maka pilih blank dokumen. Nah, ini adalah jendela atau tampilan dari program Microsoft Word. Program Microsoft Word ini bisa digunakan untuk mengolah kata. Bisa kalian gunakan untuk menulis teks, menulis puisi, menulis cerpen, naskah pidato, ataupun menulis skripsi, karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Masih banyak yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan menggunakan program Microsoft Word. Kita di sini hanya mengenal fitur-fiturnya saja ya, sekedar mengenalkan fitur-fiturnya saja. Nanti untuk fungsi dan lain-lainnya kalian bisa pelajari sendiri lebih lanjut ya. Jika nanti ada yang kurang paham penggunaan dan manfaatnya, bisa langsung tanya ke saya. Untuk tampilan jendelanya dulu ya. Bagian atas ini tertulis dokumen 1, itu menunjukkan judul daripada file atau dokumen ini. Jika ini sudah disimpan dengan nama tertentu, maka tulisan dokumen 1 ini akan berubah menjadi nama sesuai dengan yang kalian berikan pada file atau dokumen ini. Nah, kemudian pada program Microsoft Word terdapat beberapa menu utama. Ini namanya menu utama anak-anak. Menu utamanya ada File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Ya, ini menu utamanya anak-anak. Kemudian di bawah menu utama ini ada tombol-tombol perintah ya, yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, tombol-tombol perintah yang ada di sini semuanya ini terbagi dalam grup-grup tertentu. Nah, satu kotak ini namanya grup clipboard, ini namanya grup font, ini namanya grup paragraf, ini namanya style. Nah, deretan icon-icon yang terletak di sini, tempat icon-icon yang terletak di sini ini tempatnya ini namanya ribbon. Tempatnya namanya ribbon. Tiap menu utama itu punya ribbon yang berbeda anak-anak, punya tombol-tombol perintah yang berbeda kan ya. Untuk insert berbeda lagi nanti icon yang keluar. Desain pun demikian. Nah, ini keluarnya juga berbeda. Layout juga demikian. Reference berbeda lagi. Mailing berbeda. Review dan view juga berbeda. Nah, anak-anak, kemudian kita masuk ke bawah. Di sini ada penggaris yang vertikal ya. Ini ruler namanya, ruler, vertical ruler. Kalau ini horizontal ruler ya. Nah, kalau kita sudah mengetik nanti ya di sini sudah banyak ketikannya, ini bisa digeser. Ini tombol ini namanya yang saya geser ini. Nah, ini yang saya geser menggunakan panah mouse ini adalah scroll bar ya. Scroll ini fungsinya untuk menggeser layar atau jendela Microsoft Word ini ke atas maupun ke bawah. Kalau yang bagian bawah ini menunjukkan statusnya ya. Nah, ini statusnya.
Page 1 of 1 berarti kalian berada pada halaman 1 dari satu halaman yang telah dibuat. Teksnya, wordnya atau kalimatnya baru ada satu kalimat. Kemudian di sini untuk mengatur perbesaran dokumen ya. Kalau minus untuk mengurangi ukurannya, nah, ya lebih kecil. Kalau ini plus untuk menambah ukuran lembar kerjanya ya. Jadi ini mengatur perbesaran. Nah, yang tengah ini namanya lembar kerja anak-anak. Nah, lembar kerja ini tempat di mana kita akan mengedit data atau dokumen kita. Untuk pertama kali anak-anak ya, saya perkenalkan kalian dengan menu utama file. Di menu utama file itu ada new, open, save, save as, print, share, export, close, account, dan option. Menu utama perintah new fungsinya adalah untuk membuat dokumen baru. Open fungsinya untuk membuka dokumen yang sudah disimpan. Save untuk menyimpan dokumen. Save as untuk menyimpan dokumen dengan memberi nama baru. Print untuk mencetak dokumen. Share untuk membagikan dokumen. Export untuk mengekspor, mengirim keluar sebuah dokumen. Close untuk menutup dan lain-lain. Itu untuk pengaturan ini. Option ini untuk pengaturan anak-anak. Itu saya rasa cukup. Kemudian kita masuk ke menu home. Di home ini yang clipboard ini fungsinya adalah untuk cut, itu memotong, copy, menyalin, paste, menampilkan hasil salinan, format file untuk mengatur formatnya ya, banyak di sini. Kalau ini saya akan menjelaskan hanya beberapa tombol perintah yang sering digunakan saja. Untuk yang lainnya nanti sambil berjalan pada saat kalian praktek terus kurang memahami fungsi dari tombol-tombol yang ada di sini bisa bertanya langsung ya. Kalau ini font, ini berarti tombol-tombol yang berfungsi untuk mengatur huruf ya, hurufnya. Paragraf berarti ini tombol-tombol yang fungsinya untuk mengatur bentuk, jarak dan jarak paragrafnya dan juga bentuknya ya. Kemudian insert kan menambahkan ya. Berarti di sini fungsinya untuk menambahkan berbagai macam, bisa tabel, bisa gambar ya, bisa juga bangun datar ya, dan lain-lain itu bisa ditambahkan di sini. Bisa juga menambahkan header itu catatan kepala, catatan di atas itu ya. Kemudian bisa juga menambahkan footer itu catatan kaki. Bisa juga kalian tambahkan page number itu nomor halaman dan lain-lain nanti pada saat praktek saja ya. Kemudian di sini ada desain juga menunya berbeda ya. Ada watermark, page color, page border. Nah, nanti ini kalau kalian sudah mempraktekannya akan tahu fungsi dari masing-masing ini. Layout itu untuk mengatur halaman ini, halaman yang akan digunakan untuk mengedit data ya. Bisa dari page setup ini kalian bisa mengatur ini paper itu ukuran kertasnya, kertas yang mau digunakan itu ukuran apa. Kemudian margin itu untuk mengatur jaraknya dan lain-lain ya. Layout ya. Nah, ini diatur di sini. Kemudian ada paragraf itu mengatur di sini, mengatur jarak antar paragrafnya itu diatur di sini ya. Kemudian di sini ada menu reference. Nah, di sini ada grup apa saja, table of content, footnote dan lain-lain. Ini nanti tidak seberapa digunakan, yang sering digunakan hanya footnote ini saja. Kemudian ada my links ya. My links ini digunakan untuk membuat surat berantai, satu surat yang ditujukan untuk beberapa orang. Supaya lebih memudahkannya itu membuatnya menggunakan my links. Kemudian review. Nah, ini untuk menambahkan komentar dan lain-lain itu di sini ya. Kemudian view itu untuk mengatur tampilan ya, mengatur tampilannya di sini.
Di sini ada rulernya ini ruler horizontal dan ruler vertikal, garis vertikal dan garis horizontal. Kalau mau ditampilkan view kan menampilkan. Kalau mau ditampilkan ya diberi tanda centang. Tapi kalau mau tidak ditampilkan ya tanda centangnya dihapus. Saya contohkan. Nah, ini rulernya tidak tampil baik yang horizontal maupun yang vertikal. Tapi kalau mau ditampilkan untuk lebih mudah pada saat pengaturan layout ya, maka rulernya ini sebaiknya ditampilkan, maka diberi tanda centang. Oke, saya rasa itu saja cukup untuk pengenalan program Microsoft Word atau program pengolah kata. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang tidak jelas bisa langsung tanya ke Bu Is ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.